Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai kelas 8 ini dengan bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Materi untuk gerak adalah gerak benda, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah gerak benda. Ini adalah gerak tumbuhan. Ini adalah gerak hewan. Dan ini adalah gerak manusia. Tujuan pembelajarannya mendeskripsikan konsep gerak lurus sampai dengan hukum Newton. Konsep gerak. Perhatikan, orang di atas sepeda di titik A, dia tetap di titik A, maka dia dikatakan tidak bergerak karena tidak berubah posisinya terhadap titik A maupun B. Orang yang naik sepeda ini dikatakan bergerak karena dia posisinya berubah terhadap titik C maupun terhadap titik D. Jadi gerak adalah perubahan posisi terhadap titik acuan atau pengamat. Perhatikan 3 penumpang bis ini. Yang berbaju kotak-kotak ini dikatakan bergerak dan juga dikatakan tidak bergerak. Dia dikatakan bergerak terhadap tiang-tiang yang ada di pinggir jalan, tetapi dia tidak bergerak terhadap 2 penumpang yang ada di belakang. Maka dikatakan gerak ini relatif, tergantung pengamatnya. Kemudian sopir mobil ini kalau melihat keluar jendela, rumah dan pohon ini bergerak ke belakang. Padahal rumah dan pohon tidak mungkin bisa bergerak. Nah, gerak rumah dan pohon ini dikatakan sebagai gerak semu. Bola dari titik kiri pindah ke titik kanan sejauh 5 meter, maka jarak yang ditempuh adalah 5 meter. Kemudian berpindahnya juga 5 meter. Bola bergerak 4 meter ke kanan, 3 meter ke bawah. Jarak yang ditempuh bola adalah 4 ditambah 3, sama dengan 7 meter. Kemudian berapakah perpindahannya? Apakah sama dengan 7? Nah, perpindahan bola tidak sama dengan 7. Yang 7 itu tadi adalah jarak. Nah, berapakah perpindahannya? Perpindahannya adalah garis lurus dari titik awal sampai titik akhir. Kalau ini adalah segitiga sama siku-siku, maka sisi miring ini adalah 5 meter. Maka perpindahannya adalah 5 meter. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan awal dan akhir benda. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap waktu. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu, sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu. Yang membedakan kalau kecepatan ini karena ada arahnya, kalau kelajuan tanpa arah. Sebuah speedometer yang nempel pada sepeda motor maupun mobil itu sebenarnya bukan untuk mengukur kecepatan, karena kecepatan itu mengukur perpindahan dibagi waktu. Tetapi speedometer ini adalah mengukur kelajuan, yaitu kelajuan sesaat. Karena jalan itu tentu tidak lurus terus, sehingga tidak mungkin diukur kecepatannya, tapi hanya bisa diukur kelajuannya. Tetapi kalau di masyarakat tentu sudah umum disebut kecepatan. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan dan kelajuan itu dianggap sama. Jadi kita tidak bisa membedakan antara kecepatan kelajuan pada gerak yang lurus. Contoh soal. Seekor tikus berjalan 15 meter waktu 5 detik. Hitunglah kelajuan tikus.
maka 15 bagi 5 sama dengan 3 meter per sekon. Sebuah gerobak bergerak 20 meter, kelajuan 4 meter per sekon. Berapakah waktu gerobak didorong? Jadi ini kecepatannya 4, jaraknya 20, maka T-nya 20 bagi 4, 5 sekon. Supaya kalian bisa memahami, silahkan ditunda atau dihentikan sesaat videonya. Sebuah becak berjalan selama 5 menit, berarti kalau dijadikan detik 300, kecepatannya 3 meter per sekon, maka jarak yang ditempuh adalah 3 dikalikan 300 sama dengan 900 sekon. Macam-macam gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang berubah beraturan dibagi lagi menjadi dipercepat dan diperlambat. Nah, ini adalah mobil yang berjalan lurus beraturan, kecepatannya tetap. Apabila ada tetesan oli, maka oli itu jaraknya akan selalu sama. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu sama, jaraknya bertambah secara tetap. Kemudian gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Contohnya mobil yang mulai berjalan mula-mula pelan, kemudian makin lama makin cepat. Kalau olinya netes, maka oli ini semakin lama akan semakin jauh jaraknya. Contoh lain adalah benda-benda yang jatuh dari ketinggian, juga termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi kecepatannya bertambah secara tetap, jaraknya akan semakin jauh secara cepat. Berikutnya gerak diperlambat. Contohnya adalah mobil yang direm. Ketika mulai diperlambat, maka tetesan olinya akan semakin rapat. Contoh lain adalah benda yang dilempar ke atas. Grafiknya, kecepatannya akan menurun secara tetap, jaraknya makin lama menjadi mendatar, artinya tidak bertambah lagi. Kemudian percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Kalau nilainya positif berarti bertambah, kalau negatif berarti kecepatannya berkurang. Untuk rumusnya akan kalian pelajari di waktu yang lain. Berikutnya tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Jadi kalau suatu benda diberi gaya, maka kemungkinan yang pertama adalah berubah bentuk. Misalnya bata berbentuk persegi atau berbentuk kubus, kemudian diberi gaya berupa pukulan palu, maka bentuknya berubah. Kemudian berubah arah. Misalnya bola yang menggelinding di atas lantai yang lurus, kemudian ditendang dari arah samping, maka gaya tendangan akan mengubah arah bola. Kemudian kecepatan benda. Kecepatan juga dapat berubah ketika gaya diberikan pada benda. Misalnya bola yang diam, kemudian diberi gaya, maka yang tadinya diam maka menjadi bergerak. Satuan gaya adalah Newton atau kalau disingkat dengan huruf N besar. Gaya dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Perhatikan, di sini orang yang angkat berat, maka ini ada gaya angkat. Di samping gaya angkat juga ada gaya otot. Gaya angkat dan gaya otot termasuk gaya sentuh. Kemudian orang menggeser meja dengan cara menarik. Nah, gaya tarikan ini termasuk gaya sentuh. Kemudian kaki meja dengan lantai ini juga terjadi gesekan. Ini namanya juga gaya sentuh. Kemudian apel-apel yang ada di atas pohon ini bisa jatuh. Ketika jatuh maka ada gaya yang menarik, namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini termasuk gaya tak sentuh. Kemudian magnet. Magnet dapat mempengaruhi logam atau magnet lain tanpa menyentuh. Ini dinamakan gaya tak sentuh.
Kemudian listrik. Gaya listrik ini juga termasuk gaya tak sentuh. Untuk menggambarkan gaya, maka dengan menggunakan panah ke kanan atau ke kiri, kemudian gaya 10 Newton. Biasanya kalau ada beberapa gaya, panjang ke panah ini menunjukkan besarnya gaya. Kalau arahnya ke kiri ditambah tanda negatif. Jadi tanda negatif ini menunjukkan arahnya ke kiri. Penjumlahan atau perpaduan gaya. Jadi kalau ada beberapa gaya yang bekerja pada satu benda, maka jumlahnya tinggal ditambahkan. Dengan catatan kalau arahnya berlawanan atau ke kiri, diberi tanda negatif. Jadi contohnya seperti ini. Jumlah gaya adalah F1 tambah F2 tambah F3. Karena F1 ke kiri, maka diberi tanda negatif 15. Tambah 25 tambah 7 sama dengan 17 Newton. Soal perpaduan gaya. Dua anak mendorong meja searah, dari arahnya sama, 76 dan 54. Maka resultannya tentunya tinggal ditambahkan, sama dengan 130 Newton. Silahkan hentikan dulu videonya untuk kalian catat. Dua orang anak tarik tambang, Agus menarik ke gayanya 52 Newton, Amir 48 Newton. Kemana arah gerak tambang? Yang namanya tarik tambang tentunya arahnya berlawanan, maka salah satu kita beri tanda negatif. Misal saya memberi tanda negatif pada Amir. Kemudian jumlah gayanya adalah F Agus tambah F Amir, 52 ditambah negatif 48, hasilnya 4 Newton. Kemudian 4 Newton ini karena tandanya positif, maka arah gerak adalah searah dengan gerak Agus yang sama-sama positif. Jadi jumlah gaya atau resultan gayanya adalah 4 Newton, arahnya searah dengan arah Agus. Kemudian gambar balok yang ditarik dengan 3 gaya, 25, 13, dan 8. Berapakah resultannya? Maka resultannya F1 25, F2 negatif 13, F3 negatif 8. Maka resultan gaya adalah 25 karena ke kanan, negatif 13 karena ke kiri, tambah negatif 8. Sehingga 25 dikurangi negatif 13 dikurangi 8 sama dengan 4 Newton. Hukum Newton. Newton adalah seorang ahli berkebangsaan Inggris. Ya. Jadi seperti yang di samping saya ini adalah namanya Sir Isaac Newton. Mas, rambutnya kok gondrong, Mas? Cukur ya, Mas ya? Ya, bagus. Sebenarnya Newton ini menemukan banyak sekali hukum, dan yang paling terkenal adalah hukum gravitasi. Tetapi untuk gerak, dia juga menemukan hukum yang terkenal, ada 3, yaitu hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Hukum yang pertama, misalnya ada seorang anak di sebuah gerobak yang diam tiba-tiba ditarik, maka kepalanya akan tertarik ke belakang. Sama kalau dengan kalian naik motor, bonceng motor, kemudian tiba-tiba berjalan, pasti tubuh atau kepalanya akan tertarik ke belakang. Sebaliknya kalau mula-mula bergerak, kemudian tiba-tiba diam atau berhenti, maka dia akan terlempar ke depan. Atau kalau di dalam mobil, kalau tiba-tiba direm, maka seolah-olah badan kita didorong ke depan. Ini menurut Newton, bahwa benda itu yang diam akan tetap diam, kalau yang bergerak akan tetap bergerak, selama tidak ada gaya lain yang mempengaruhi. Jadi kalau tidak ada gaya yang mempengaruhi, benda yang diam itu akan tetap diam, yang bergerak akan tetap bergerak. Sebuah mobil ditarik oleh satu orang, dengan mobil yang didorong oleh 3 orang, tentunya akan lebih mudah bergerak atau mudah berubah kecepatannya kalau didorong oleh 3 orang. Jadi gaya mempengaruhi perubahan kecepatan pada mobil.
gerobak yang berisi penuh dagangan dengan yang kosong, tentunya ketika didorong oleh penjualnya lebih mudah didorong kalau yang kosong. Kalau masih penuh, tentunya mendorongnya menjadi agak lambat, tidak bisa cepat. Nah, jadi percepatan gerak sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Contohnya pada mobil. Jadi kalau yang mendorong satu orang itu bergeraknya sulit, kalau 3 orang menjadi cepat bergerak. Semakin banyak, semakin cepat. Ya. Kemudian kalau massa benda itu berbanding terbalik. Semakin besar masanya, semakin sulit bergerak. Kalau masanya sedikit, itu semakin mudah bergerak. Jadi, kalau dirumuskan A sama dengan jumlah gaya dibagi massa. Inilah hukum kedua Newton. Yang terakhir, hukum ketiga Newton. Sebuah tembok yang didorong oleh seorang anak yang menggunakan sepatu roda. Ketika tembok didorong, maka anak ini akan terdorong ke belakang. Ini menunjukkan bahwa ketika tembok didorong, maka dia akan membalas mendorong anak tersebut yang arahnya berlawanan. Jadi didorong ke depan, tembok mendorong ke arah belakang. Sehingga anak ini bergerak ke belakang. Besarnya dorongan tembok sama dengan besarnya dorongan anak terhadap tembok. Ini dapat menjelaskan kenapa ketika pistol ditembak selalu dia akan terdorong ke belakang. Masuk senapan, jadi ketika ditembakkan akan mendorong senapan ke arah belakang sehingga harus ditahan dengan bahu. Kemudian pada meriam, kalau kalian lihat ketika meriam keluar, maka tanah di belakang ini sampai terdorong. Ini menunjukkan bahwa gaya yang diberikan ke arah depan, maka gaya tersebut akan membalasnya atau akan memberi reaksi yang sama ke arah belakang. Jadi ini dikenal dengan nama gaya aksi sama dengan reaksi. Demikianlah materi untuk gerak pada benda kali ini. Insya Allah kita sambung minggu depan dengan gerak pada manusia. Jangan lupa apa yang saya sampaikan tadi kamu catat, kamu ringkas di buku kalian, kemudian kerjakan soal-soal yang saya berikan linknya di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.